Selamat berjumpa kembali Sobat Soteria. Eh, Hari ini kita bersama-sama kembali akan belajar tentang bagaimana cara orang ya dalam menghadapi masalah akibat luka batin yang pernah dialaminya. Banyak orang yang berpendapat bahwa luka batin yang dialaminya itu adalah diakibatkan oleh orang lain bukan karena dirinya sendiri. Nah, sehingga dengan pendapat seperti ini, mereka beranggapan bahwa mereka sebetulnya tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka alami, sehingga cenderung untuk bisa mempersalahkan orang lain dan tidak mencoba untuk belajar bertanggung jawab dengan apa yang dihadapi daripada akibat luka batin tersebut. Kemudian, menurut Freud juga ya, uh, seorang ya ahli psikologi ya, di situ dia melihat bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada yang disebut dengan id, ya. Id itu adalah dorongan-dorongan primitif yang eh, menuntut atau mencari pemuasan. Kemudian ada juga eh, super ego, ya, yang disebut dengan super ego, yang disebut juga dengan hati nurani, ya, atau hati kecil. Itu yang ditanamkan aturan-aturan dan sebagainya itu dalam pribadi seseorang itu melalui orang tua, gereja, guru dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan ego. Itu yang merupakan kesadaran diri yang ada di dalam diri seseorang, ya. Nah, di sini pandangannya adalah katanya yang jahat itu adalah super ego, ya. Jadi sebetulnya katanya orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa karena akibat luka batin itu adalah gangguan daripada super ego yang jahat yang diterapkan secara berlebih-lebihan, ya. Nah, memang kalau kita lihat eh, pertentangan di dalam diri seseorang itu timbul kalau id itu ada dorongan yang muncul dalam id dan kemudian dia ingin menyatakan apa ya, keinginannya, tapi kemudian ada dihalangi oleh super ego, ya. Nah, kalau kita lihat kebutuhan id atau yang disebut dengan kebutuhan primitif yang alamiah katanya di dalam diri seseorang itu perlu pemuasan, tapi super ego menghalanginya dengan kuat. Sehingga apa? Terjadi ketegangan jiwa yang disebut sebagai rasa bersalah di dalam egonya seseorang. Nah, jadi eh, sehingga kalau kita lihat dengan adanya perasaan bersalah itu kan menekan hidup seorang, ya. Dan karena ada dorongan yang ada dalam dirinya, misalnya karena akibat luka batin itu kan dia itu kemungkinan dia akan menjadi gampang tersinggung atau misalnya menjadi cepat marah. Itu kadang itu kan ada dalam diri seseorang yang harus pengen dilampiaskan kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan di dalam hati tuh ya, ingin dilampiaskan. Sedangkan super ego kan mengatakan tidak boleh, ya, uh, kamu seperti itu, sehingga terjadi pertentangan di dalam egonya, ya, antara ingin melampiaskan kemarahan lalu kemudian super ego katakan tidak, sehingga dalam egonya itu terjadi pertentangan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan rasa bersalah di dalam dirinya? Ya, berarti di sini adalah uh, harus apa, rasa bersalah itu harus dilenyapkan. Jadi ya menganggap bahwa ya kalau marah-marah sedikit nggak apa-apalah, itu kan suatu hal yang wajar, yang biasa begitu ya. Nggak usah punya rasa bersalah gitu ya. Jadi di sini dicoba apa, membendung id yang sedang menentang super ego ya. Id mau mengalahkan dan melemahkan super ego sehingga tidak menuduh rasa bersalah lagi dalam diri dia. Nah, kemudian ya kalau memang itu adalah sesuatu yang wajar, yang biasa, kemarahan itu walaupun mungkin kemarahannya itu agak meledak, tapi itu kan sudah biasa seperti itu. Ya udah, nggak usah rasa bersalah.
Jadi kembali ke masyarakat dengan tata susila yang baru, yang lebih sesuai dengan kenyataan. Kalau dia tersakiti, ya, atau merasa sakit hati, ya, atau merasa batinnya terluka, tentunya kan dia harus mengungkapkan kekesalannya, kemarahannya, atau mungkin dia akan mengata-ngatakan hal yang tidak baik tentang seseorang yang sudah melukainya. Tapi sebetulnya kan tuh tidak boleh seperti itu, ya, mengumbar atau melampiaskan. Tapi supaya dia sesudah selesai melakukan hal itu tidak ada rasa bersalah, seringkali orang berkata kalau itu sesuatu yang biasa orang lain juga lakukan, ya sudahlah, ya, kamu nggak perlu rasa bersalah, ya, orang lain juga kok buat seperti itu. Nah itu, jadi orang seringkali mencari pembenaran dengan situasi atau lingkungan yang ada, bahwa kalau dia merasa marah itu gara-gara bukan karena saya merasa ingin melampiaskan rasa sakit hati di dalam diri, tapi ya gara-gara super ego lah, maka saya menjadi rasa bersalah dan merasa tertekan, lalu saya menjadi sakit lagi. Nah begitu, ya. Jadi menganggap bahwa yang membuat dia itu menjadi tertekan itu adalah karena apa? Karena orang lain atau situasi yang ada yang sekitar yang membuat dia itu menjadi terluka atau sakit. Apakah memang betul seperti itu cara menyelesaikan masalah dengan cara akibat orang lain, dan kemudian saya tidak bertanggung jawab dengan situasi atau keadaan yang sedang saya alami, dan saya tidak perlu untuk bisa mengoreksi, tapi kemudian saya tetap melampiaskan kemarahan itu kepada orang lain dengan cara yang mungkin kurang baik. Tidak adakah cara yang lebih baik dalam mengatasi hal yang seperti ini? Pasti tentunya ada, ya. Oke, nanti kita coba akan lihat kira-kira cara yang seperti apa. Tetapi sebelum itu juga ada beberapa cara yang lain yang biasanya dilakukan oleh orang selain dengan cara mempersalahkan orang lain karena dia merasa bahwa dia menjadi marah, dia menjadi sedih, dia menjadi stres, tertekan karena akibat orang lain atau situasi. Ada juga hal yang lain dia dalam cara menyelesaikan masalahnya. Dalam pertemuan berikut kita akan coba melihat kembali.